Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali berjumpa di channel YouTube ini Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Anda bisa cari di Google. Saya nulis banyak buku tentang pikiran, dan sesuai dengan namanya Cahaya Kehidupan, memberikan cahaya kepada hidup semua manusia supaya hidupnya lebih dapat pencerahan dan tentunya hidupnya jauh lebih mudah. Kali ini saya ingin membuat sebuah video yang bertemakan tentang membuat impian itu terjadi. Yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman dari hidup saya tentang bagaimana membuat impian itu terwujud. Sebagian orang mengeluh bahwa impiannya susah terwujud. Sebagian orang merasa bahwa saya sudah buat impian banyak, saya sudah buat impian yang berkali-kali, bahkan setiap tahun baru membuat impian, tapi impiannya nggak terwujud. Ini bukan salah Tuhan, juga bukan salah nasibnya. Lalu salah apa? Di kolom komentar juga saya sering baca gitu ya, bahwa saya sudah buat impian Mas Firman, saya sudah punya dream book, tapi nggak ada satupun impian itu terjadi. Pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, pengen punya pasangan yang bagus dan sebagainya, tapi ternyata semuanya zonk gitu ya, tidak terjadi. Yang salah adalah dari caranya, dari cara membuat impiannya, cara untuk mengatur setiap impian itu supaya terjadi. Anda mungkin bisa simak semua video di Cahaya Kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Itu juga saya buat, ada banyak audio, ada banyak video yang menjelaskan bagaimana membuat impian. Kali ini saya membuatnya lebih singkat lagi, yaitu 3 cara untuk membuat impian selalu terjadi. Oh iya, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kita mulai dengan langkah pertama untuk membuat impian itu terjadi. Yang pertama adalah Anda harus buat impian Anda sendiri. Anda harus buat Anda maunya apa gitu. Bukan maunya orang tua Anda, bukan maunya pasangan Anda, atau maunya teman Anda. Tapi tentukan dulu ingin Anda apa. Sebagian orang dia punya keinginan berdasarkan orang tuanya, berdasarkan omongan orang. Ini yang membuat akhirnya impian itu susah terwujud. Karena itu bukan mau Anda, itu bukan keinginan Anda sesungguhnya. Maka mulai sekarang Anda harus berani membuat sendiri pengennya Anda apa, mimpi Anda apa gitu ya. Anda bisa beranikan diri dengan menulis di kolom komentar impian Anda apa. Nanti saya bantu aminkan ya. Oke, silakan Anda tulis di kolom komentar impian saya ini gitu ya. Bebas, gak ada yang melarang impian Anda apapun juga. Jadi salah besar ketika ada yang mengatakan kalau bermimpi itu harus lihat diri, mimpi itu harus lihat kamu itu sekarang apa. No, itu salah. Bermimpilah sebebas-bebasnya. Buatlah impian Anda tanpa batasan sebetulnya. Maka tadi saya katakan yang pertama adalah tentukan dulu itu memang maunya Anda, itu memang inginnya Anda, bukan keinginan siapapun juga. Siap ya? Tulis di kolom komentar Anda maunya apa. Langkah kedua adalah supaya impian itu terwujud, maka impiannya harus selaras dengan semua program yang ada di pikiran Anda. Artinya, sinkron dengan yang lain. Ini saya ambil di rumus bahasa programming di komputer, bahwa ketika ada sintak-sintak yang tidak jalan, tidak selaras, maka munculnya sintak error. Itu sama dengan di diri Anda. Ketika Anda punya impian A tapi ada program lain di kepala Anda yang menolak itu, maka jangan harap itu terjadi. Artinya apa? Bukan Tuhan yang buat gagal, bukan Tuhan juga yang menjatuhkan impian Anda, tapi program di kepala Anda. Faktanya adalah saya sering ketemu banyak orang di kelas AMC gitu ya. Ketika awal kelas saya suruh ngisi kuis bakat kaya. Jadi saya ada sebuah kuesioner, saya suruh isi di situ kuis bakat kayanya. Nah, ketika di sesi siang saya bahas, dan ternyata banyak orang itu di kepalanya takut dengan uang, di kepalanya menolak untuk kaya, tapi di impiannya pengen punya uang banyak, pengen punya uang 100 juta, pengen punya uang 1 miliar dan sebagainya.
Bagaimana itu terjadi ketika di kepala Anda banyak program yang menolak dengan uangnya? Bagaimana itu terjadi ketika Anda takut sama uang? Itu yang saya katakan tidak selaras, tidak sinkron programnya. Itulah kenapa perlu untuk mengetahui bahwa oh, ini salah, ini tidak sinkron dengan keinginan saya. Sehingga itu harus diselaraskan supaya running. Jadi kalau di komputer itu di run itu di F9 semuanya jalan. Kalau muncul yang warna merah syntax error maka tidak akan jalan, ya. Yang kedua adalah selaraskan impian Anda dengan semua program di pikiran Anda, wajib. Baru yang terakhir adalah berdoalah dengan benar. Sebagian orang merasa sudah berdoa, sebagian orang merasa sudah bermunajat ke Tuhannya, tapi rumusnya salah, caranya salah, kemudian nggak terjadi. Yang salah bukan Tuhannya, bukan Allahnya yang salah, bukan Tuhan tidak mengabulkan doa Anda, tapi cara Anda berdoanya yang keliru. Sebagian orang membatasi doanya, harus tengah malam, harus habis sholat, harus di tempat A, di tempat B. Ini sebuah pemahaman yang keliru sebetulnya. Kenapa harus berdoanya nunggu jam-jam tertentu? Memang Tuhannya buka praktek di jam tertentu? Tidak kan? Kemudian doanya harus diulang-ulang. Memang kalau sekali Tuhannya nggak dengar? Tentu tidak. Apalagi doa di tempat tertentu. Ini juga konsep yang salah sebetulnya. Tempat tertentu is okay, tapi dimanapun tempat lain juga sama saja. Artinya, semua tempat di dunia ini tempat yang bagus untuk berdoa. Jangan membatasi diri dengan pemahaman yang melemahkan, seolah-olah hanya jam tertentu, seolah-olah hanya di tempat tertentu. Akhirnya apa? Anda takut untuk berdoa setiap saat. Anda takut untuk minta ke Tuhannya kapanpun juga. Ini menghambat impian Anda. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa oh saya telat bangun malamnya, saya telat bangun jam sekian. Akhirnya apa? Anda nggak berdoa. Kemudian Anda mengatakan Tuhan tidak mengabulkan doa Anda. Ini suatu yang salah ya. Makanya saya sering mengatakan bahwa berdoalah kapan saja, berdoalah di mana saja. Dengan cara yang benar, dengan rumus yang benar, maka pasti doanya terwujud. Doanya dikabulkan. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha mengabulkan doa. Ada ayatnya adalah mintalah padaku maka pasti aku berikan. Pasti, bukan nanti, bukan mudah-mudahan gitu ya, tapi pasti dikabulkan. Artinya apa? Ketika benar semuanya maka jalan. Tapi ingat, tadi doanya ada di step ketiga, bukan di yang pertama. Yang pertama, tentukan pengennya memang itu mau Anda, bukan maunya siapapun. Yang kedua, selaraskan semuanya dengan program di kepala Anda baru berdoa. Kalau Anda memahami bahwa doa itu di step terakhir, bukan di awal. Artinya, ketika Anda sibuk mencari kalimat doa duluan, itu juga sia-sia. Doanya di akhir. Ikhtiar dulu baru berdoa. Ikhtiar adalah menggunakan pikiran dengan benar, memaksimalkan pikirannya baru berdoa. Pahami ini dan Anda renungkan. Sehingga harusnya tidak ada celah untuk Anda marah ke Tuhannya, Anda mengeluh bahwa doanya nggak terjadi dan sebagainya. Ini suatu yang keliru. Makanya mulai sekarang bebaskan impian Anda dan beranikan untuk buat impian apapun juga. Stepnya tadi ada 3 ya, buat yang Anda mau apa. Yang kedua, selaraskan dengan semua program di kepala Anda. Yang terakhir adalah berdoalah dengan benar. Ketika itu dijalankan, maka pasti impian Anda terwujud. Ingat, Tuhannya itu maha baik, Tuhannya maha pengasih dan maha penyayang. Sadari ini dan renungkan ya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah.
Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.